Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Vanisha Metanleru, NPM 12114201200048. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan hipertensi. Pengertian hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di atas normal. Hipertensi merupakan penyebab utama seperti stroke, karena hipertensi disebut sebagai pembunuh diam-diam. Hipertensi tidak diketahui gejalanya. Etiologi hipertensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, hipertensi primer, yang kedua hipertensi sekunder. Hipertensi primer itu tidak diketahui penyebabnya, sedangkan hipertensi sekunder spesifik diketahui penyebabnya seperti ginjal, diabetes. Perlu kita ketahui tanda dan gejala hipertensi seperti lelah, lemah, muka pucat, suhu tubuh rendah, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, sukar tidur. Gejala hipertensi merupakan sebuah gangguan kenyamanan bagi seorang klien. Sekarang kita masuk pada asuhan keperawatan Nyonya R.S dengan hipertensi di bangsal Rumah Sakit Bakti Rahayu. Sekarang kita masuk pada tinjauan kasus. Yang pertama itu pengkajian biodata klien. Nama klien Nyonya R.S, umur 30 tahun, status belum menikah, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, suku bangsa Indonesia, bahasa yang dipakai Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru, alamat rumah Paso, tanggal pengkajian 12 Mei 2012, nomor register 01-321-321-2011 dengan diagnosa medis hipertensi. Di sini juga kita bisa lihat tentang biodata penanggung jawab atau keluarga pasien. Nama Hendrik Rahayaan, umur 35 tahun, pendidikan S1, pekerjaan swasta, hubungan dengan klien sering merasa pusing dan kurang nafsu makan. Riwayat kesehatan dahulu, klien menderita hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Klien tidak pernah operasi. Riwayat kesehatan keluarga, tidak ada riwayat penyakit. Data psikologis, sosial, dan spiritual. Data psikologi, sosial, dan spiritual. A. Persepsi terhadap penyakit. Klien merasa khawatir penyakitnya akan mengancam jiwanya. B. Suasana hati. Klien merasa sedih. E. Orientasi. Orientasi klien terhadap orang dan lingkungan masih baik. F. Mekanisme coping efektif. G. Konsep diri. Yang pertama, gambaran diri. Klien mengatakan menyukai postur tubuhnya. Harga diri. Klien mengatakan semua keluarga sangat perhatikan dirinya, terutama adiknya. Ideal diri. Klien berharap bisa tetap menjadi seorang yang baik, ingin cepat sembuh dari penyakitnya. H. Data spiritual. Klien menganut agama Kristen. Klien rajin beribadah setiap hari Minggu. Klien juga sering mengikuti kegiatan ibadah. Ada juga pemeriksaan fisik. A. Penampilan umum. Yang pertama, tingkat kesadaran kompos mentis. Kedua, tinggi badan 153 cm. Yang ketiga, berat badan 50 kg. Yang keempat, ciri tubuh kulit putih. B. Tanda-tanda vital. Yang pertama, tekanan darah 145/90 mmHg. Yang kedua, denyut nadi 72 kali per menit. Yang ketiga, suhu 36,7 derajat Celcius. Yang keempat, pernafasan 24 kali per menit. C. Kepala dan wajah. Rambut tampak panjang, bersih, wajah simetris, wajah klien tampak sedikit pucat, ekspresi klien tampak sedih setiap kali klien mengungkapkan perasaannya. D. Mata. Mata tampak simetris, tidak ada gangguan penglihatan, lapang pandang normal, pergerakan mata normal, tidak ada peradangan. Kita masuk pada analisa data.
Analisa data ini ada data subjektif dan data objektif. Yang pertama, data subjektif. Klien mengatakan susah tidur. Klien mengatakan cemas dengan penyakitnya dan merasa sedih karena tinggal sendiri. Klien merasa khawatir penyakitnya akan mengancam jiwa. Data objektif. Wajah klien tampak sedikit pucat. Ekspresi klien tampak sedih saat mengungkapkan perasaannya. Klien tinggal sendiri di rumahnya. Penyebab krisis situasional atau maturasional. Masalah ansietas. Kita masuk pada intervensi keperawatan. Yang pertama, ansietas berhubungan dengan krisis situasional dan maturasional. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x30 menit, ansietas dapat berkurang dengan kriteria. Klien memahami dan mendiskusikan rasa takut. Klien juga tampak rileks dan melaporkan berkurangnya ansietas ke tingkat yang dapat diatasi. Intervensi A. Kaji tingkat ansietas dengan mengamati tingkah laku klien. Rasional, respon individu dapat bervariasi tergantung pada pola kultur yang dipelajari. B. Observasi isi dan pola pembicaraan, cepat atau lambat. Tekanan, kata-kata yang digunakan. Tertawa, rasional, menyediakan petunjuk mengenal faktor-faktor seperti tingkat ansietas, kemampuan untuk memahami kerusakan otak, ataupun kemungkinan perbedaan bahasa. Yang kedua, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi terhadap penyakit. Tujuan, klien memahami dan mampu mengungkapkan pengetahuan tentang penyakit serta proses pengobatannya. A. Kaji kesiapan dan hambatan dalam belajar termasuk orang dekat. Rasional, mempengaruhi minat pasien atau orang terdekat untuk mempelajari penyakit, kemajuan dan prognosis. Bila pasien tidak menerima realitas bahwa membutuhkan pengobatan kontinu, maka perubahan perilaku tidak akan dipertahankan. Sekarang kita masuk pada implementasi dan evaluasi keperawatan. Nomor tanggal implementasi evaluasi. 1. Tanggal 13 bulan 5 2015. Implementasi 1. Mengkaji tingkat ansietas. 2. Mengobservasi isi dan pola pembicaraan. 3. Memberikan informasi yang spesifik pada klien. 4. Mengajarkan klien teknik relaksasi. Evaluasi. S. Klien mengatakan masih merasa cemas dan susah tidur. O. Ekspresi klien masih tampak bersedih ketika berbicara tentang kondisinya. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjut. Yang kedua, tanggal 13 bulan 5 2015. Implementasi. 1. Menjelaskan tentang batas tekanan darah normal, tekanan darah tinggi, dan efeknya. 2. Menjelaskan sifat penyakit dan tujuan dari pengobatan dan prosedur. 3. Menjelaskan pentingnya lingkungan yang tenang, tidak penuh dengan stres. Evaluasi S. Klien mengatakan sudah tahu apa itu hipertensi dan penyebab terjadinya hipertensi, tetapi klien merasa khawatir dengan penyakitnya. O. Keadaan umum klien baik, klien tampak mengerti. A. Masalah teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. 3. Tanggal 13 bulan 5 2012. Implementasi. Menjelaskan sifat penyakit dan tujuan dari pengobatan dan prosedur. 2. Menjelaskan pentingnya lingkungan yang tenang. 3. Menganjurkan klien untuk tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah. Evaluasi. Klien mengatakan sudah tahu apa itu hipertensi dan penyebab terjadinya hipertensi. Keadaan umum klien baik, klien telah mengatur pola makan dan olahraga ringan. A. Masalah intervensi. B. Intervensi dihentikan.